Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatisah dari PKLE dengan NIM 230302502043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi serta perkembangan kognitif. Kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama, menurut William dan Susanto, yaitu cara individu dan bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, menurut Neisser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, menurut Gagne, yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Yang keempat, menurut Draver, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni berpersepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Kelima, menurut Piaget, yaitu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek yang kejadian-kejadian di sekitarnya. Adapun fungsi kognitif ini membuat seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Adapun fungsinya yang harus diketahui, yang pertama, perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Sebagian fokus semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk merencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, di sini seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda, tergantung dengan fungsi kognitifnya. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang merasakan dan mengenali sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Selanjutnya, teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung dengan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku dengan seorang individu. Ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses pemikiran yang kompleks. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebagai terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda.
Hal itu karena perkembangan kognitifnya juga berbeda-beda. Namun demikian, ada hal-hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Teori Piaget merupakan perkembangan kognitif anak di dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan sensori motor dalam usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motorik. Yang kedua, tahap praoperasional dalam usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, sebelum anak bisa melogikakan sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret dalam usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Yang keempat, tahap operasional formal dalam usia 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seseorang anak sudah berpikir secara luas, menalar dan menganalisis sesuatu, manipulasi ide di pikirannya, dan tidak bergantung dengan manipulasi konkret. Di pembahasan sebelumnya, Kuiper-Bloch sudah membahas masalah terkait dengan pengertian dan hal-hal terkait kognitif. Nah, lantas bagaimana penerapan dalam pembelajaran? Membahas masalah kognitif tentu tak bisa dilepaskan dari bagaimana peserta didik dalam menghadapi soal-soal ujian yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, sebelum membuat soal, seseorang guru harus mempertimbangkan level kognitifnya. Level kognitif ini dibagi menjadi 3 level, yaitu level 1. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 1 ini mencakup soal C1 atau mengingat dan C2 atau memahami. Level 2, pada level ini tingkat kemampuan tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 2 mencakup soal C3 atau mengaplikasikan. Level 3, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara level 2 sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 3 ini mencakup soal C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau mencipta. Baik, selanjutnya ranah dan aspek kognitif. Pembelajaran di ranah kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang, misalnya pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang di lingkungan sekolah, biasanya diadakan ujian. Di pembahasan level kognitif, Kuiper-Bloch sudah membahas tentang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan pengelompokan suatu soal berdasarkan aspek kognitifnya. Nah, menurut Benjamin Bloom, soal di ranah kognitif memiliki 6 aspek. Yang pertama, pengetahuan bisa disebut C1. Yang kedua, pemahaman bisa kita sebut sebagai C2. Yang ketiga, aplikasi bisa disebut sebagai C3. Yang keempat, analisis bisa kita sebut sebagai C4. Yang kelima, evaluasi bisa kita sebut sebagai C5. Dan yang terakhir, mencipta bisa kita sebut sebagai C6. Intinya, ranah dan aspek kognitif mengarah pada substansi pokok dalam materi pembelajaran serta soal-soal yang dikembangkan dalam materi tersebut. Baik, itulah pembahasan yang bisa saya ambil dari Kuiper-Bloch tentang kognitif. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Mohon maaf atas ada kesalahannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.